Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang menonton video ini di pagi hari. Selamat siang bagi yang menonton video ini di siang hari. Dan selamat malam bagi yang menonton video ini di malam hari. Semoga yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ramadhani Putra Wijaksana. Saya adalah mahasiswa kampus mengajar angkatan 8 yang ditugaskan di Sekolah Penugasan SD Negeri Jodipan, Kota Malang. Video ini merupakan video tutorial bagaimana cara menggunakan Canva serta pelatihan media pembelajaran Canva. Sebelum memasuki video tutorialnya, saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai Canva. Canva adalah sebuah platform pembuatan desain grafis yang berbasis web dan aplikasi yang memungkinkan dalam membuat berbagai jenis materi desain seperti poster, spanduk, brosur, presentasi, media sosial, dan lain-lain. Di Canva terdapat beberapa fitur yang menarik. Yang pertama ada template desain, kemudian ada elemen, kemudian ada teks, upload, sharing, dan download. Yang pertama ada template desain. Template desain ini adalah sebuah desain yang sudah disediakan oleh Canva. Terdapat ribuan template desain yang dapat dibuat dalam berbagai macam ukuran, mulai dari ukuran postingan Instagram, kemudian poster, kemudian PowerPoint, dan lain sebagainya. Dalam template desain tersebut terdapat background. Setiap template desainnya berbeda-beda tergantung pembuat dari template desain tersebut. Tetapi apabila penonton video ini ingin mengubah background dari template desainnya, dapat dirubah di menu warna atau gradient. Dapat dirubah sesuai dengan keinginan penonton video ini. Kemudian ada elemen desain. Elemen desain ini merupakan sebuah elemen yang dapat menarik perhatian, yang dapat membuat sebuah desain penonton atau pembuat desain dapat lebih menarik. Terdapat beberapa elemen desain yang dapat dicari di bagian menu elemen seperti ilustrasi, kemudian bentuk-bentuk bangun datar, garis, oval, dan lain sebagainya. Kemudian ada teks. Penggunaan aplikasi ini dapat menyisipkan kata atau kalimat sesuai dengan keinginan masing-masing. Jenis dan ukuran font teks yang disediakan juga sangat bervariatif sehingga pengguna dapat berkreasi sesuai dengan keinginan. Jadi bagi penonton video ini dapat menambahkan teks di platform Canva ini dengan sesuai keinginan penonton video ini masing-masing. Kemudian ada efek. Efek ini tidak hanya untuk teks saja, namun ada beberapa efek yang bisa digunakan untuk elemen desain, kemudian background, dan lain sebagainya. Penggunaan kalimat ini dapat membuat kata atau kalimat sesuai dengan gaya yang diinginkan. Tidak hanya kata atau kalimat, efek ini dapat digunakan pada elemen desain yang ingin digunakan. Kemudian ada posisi. Pada fitur ini dapat merubah posisi sesuai dengan formatnya atau sesuai dengan keinginan masing-masing. Misalkan salah satu elemen ini terlalu ke atas atau terlalu ke bawah, dapat dipindahkan. Kemudian apabila menghalangi teks dapat menjadi background sebuah teks seperti itu. Kemudian ada menu kolaborasi. Kolaborasi ini adalah fitur yang memudahkan pengguna Canva untuk mengerjakan desain secara tim. Jadi penonton dapat menggunakan Canva secara tim dan dapat mengeditnya secara tim. Jadi Canva ini menyediakan fitur ini agar
berkolaborasi dan mengerjakan desain agar lebih cepat. Terima kasih untuk penjelasan dari apa itu Canva dan apa saja fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kemudian kita akan lanjut ke cara tutorial Canva. Kembali ke poin pertama, yaitu template design. Template design ini merupakan sebuah fitur yang menyediakan ribuan template design yang dapat dibuat dalam berbagai macam ukuran. Jadi penonton atau pengguna Canva tidak usah repot-repot untuk membuat desain karena sudah terdapat ribuan template yang dapat digunakan, dan beberapa template terdapat fitur premium atau pro dan hanya bisa diakses dengan Canva Premium atau Canva Pro. Dan di sini terdapat beberapa template desain yang mulai dari dokumen, kemudian papan tulis, presentasi, media sosial, video, tentang percetakan, kemudian situs web. Pilih menu bagian template dan dapat dicari template apa yang sedang dibutuhkan. Misalkan template presentasi, dapat mencari template presentasi dengan mudah, kemudian dapat dipilih dengan sesuai keinginan. Misalkan saya ingin mengambil template ini, sesuaikan template, musiknya apabila memakai template ini. Karena terdapat musik, mungkin dapat cari template yang lain agar tidak mengganggu suara tutorial ini. Mungkin dapat dicari tentang tumbuhan, misalkan tumbuhan, kemudian akan bisa diklik sesuaikan template. Dan di sini telah disediakan sebuah template yang sangat menarik. Dan template pada presentasi atau PowerPoint ini merupakan template yang menarik atau interaktif, dapat menarik perhatian para siswa dengan efek yang digunakan oleh pembuat dari template ini. Kemudian untuk poin kedua yaitu teks. Teks dapat ditambahkan di bagian manapun sesuai dengan keinginan penonton video ini. Bisa tambahkan kotak teks. Kemudian misalkan ingin menulis apa itu tumbuhan, apa itu tumbuhan. Di sini terdapat teksnya. Apabila teksnya terasa sangat kecil, dapat disesuaikan ukurannya dengan menyesuaikan
template masing-masing. Apabila hurufnya font atau huruf dari tulisan ini tidak cocok, mungkin dapat diganti di menu font. Terdapat ribuan atau ratusan. Terdapat ribuan jenis font yang dapat digunakan, dan untuk font yang terdapat logo mahkota seperti ini merupakan font dengan fitur Pro atau Premium yang hanya dapat diakses dengan fitur Pro atau Premium. Kemudian apabila ingin mendapatkan efek, penonton video atau pembuat desain dapat menggunakan efek sesuai keinginan pembuat desain. Misalkan ingin membuat desain timbul atau bayangan pada teksnya. Sebelumnya ini adalah efek dari teks, bukan efek pergerakan dari teksnya. Bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Misalkan ingin lengkung juga dapat digunakan. Biasanya untuk lengkung ini digunakan untuk logo dan postingan Instagram. Apabila efek dari kemunculan teks ini dapat dirubah di ini, animasikan. Animasi teks atau fitur ini terdapat ribuan atau ratusan fitur. Fitur animasi dapat disesuaikan dengan keinginan masing-masing dan dapat disesuaikan dengan keinginan masing-masing apabila ingin menambahkan kecepatan atau mengurangi kecepatan. Terluncur dapat efek pada teks yang telah saya buat. Kemudian apabila ingin mengganti warna, dapat mengganti warnanya pada menu warna ini sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian kita menuju ke elemen. Terdapat elemen pada desain ini. Terdapat beberapa elemen yang dapat digunakan. Elemen dapat dicari di menu elemen. Misalkan ingin mencari tumbuhan, dapat dicari, maka terdapat elemen dari kata kunci tumbuhan. Terdapat foto, kemudian ilustrasi. Terdapat banyak sekali ilustrasi dari kata kunci tumbuhan, dan untuk penggunaannya bisa digeser di sini. Kemudian untuk penyesuaian ukuran dapat disesuaikan sesuai keinginan masing-masing. Apabila ingin dianimasikan, maka bisa diklik pada bagian ini, kemudian dapat dipilih sesuai fitur yang ingin digunakan. Misalkan pada buku clipping ini kita dapat gunakan, jadi nanti akan terdapat efek dari muncul dan keluarnya elemen tumbuhan ini. Mungkin agak lebih tengah agar dapat menampilkannya lebih jelas, tampilannya lebih jelas. Nah, jadi seperti ini pemunculannya, nanti akan dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna masing-masing dan dapat diatur untuk kecepatannya.
ingin menggunakan fitur hentak dapat digunakan juga seperti ini. Jadi akan keluar seperti itu. Kemudian pada fitur selanjutnya, fitur upload. Untuk fitur upload akan saya sampaikan lebih lanjut. Sekarang akan saya berikan sebuah contoh dari template desain yang telah dibuat oleh teman saya pada program kerja literasi kebudayaan. Misalkan pada PowerPoint atau desain yang ingin digunakan dapat menampilkan sebuah link, maka dapat ditampilkan atau menampilkan sebuah video dapat membantu untuk proses pembelajaran lebih menarik. Misalkan pada tari rakyat ini dapat ditambahkan link dari manapun, sumber manapun, bisa diklik untuk linknya, nanti akan langsung berpindah tempat ke link yang telah dituju dari klik pada desain tadi. Kemudian apabila ingin menambahkannya, misalkan pada dakwah ini, sebelumnya saya hapus dulu untuk fitur dari link ini. Jadi sekarang tidak ada linknya. Pada kata dakwah, apabila ingin menambahkan dapat diklik tautan. Misalkan kata pesan dapat diberi tautan, bukan hanya satu kata saja atau kata tertentu. Kemudian dapat diklik, masukkan tautan atau cari. Misalkan pada tari saman, sebelumnya tadi saya sudah mencari, kemudian apabila terdapat kata yang ingin ditambahkan dan link yang dapat ditambahkan, dapat di copy link, salin alamat link, kemudian masuk ke desainnya, dapat dimasukkan tautan yang telah dicari tadi, di copy paste, kemudian selesai, dan link dapat muncul kembali. Misalkan ingin menambahkan sebuah video pada sebuah desain, dapat ditampilkan. Apabila video terlalu kecil, dapat disesuaikan sesuai keinginan masing-masing apabila ingin besar atau kecilnya. Apabila ingin menunjukkan video dari kanal YouTube, mungkin dapat diberi akses link di tulisan atau judulnya. Seperti desain ini telah ditambahkan link YouTube-nya agar dapat langsung menuju ke video tersebut. Mungkin apabila ingin menambahkan atau memberi gambar pada fitur upload yang telah saya lewati tadi, ini adalah desain yang dibuat oleh teman saya yang pertama tadi merupakan desain yang telah saya edit. Apabila ingin menambahkan gambar atau video, mungkin penonton atau pengguna dapat mengupload video terlebih dahulu yang ingin diupload. Misalkan ingin foto, ya dapat ditaruh foto seperti ini, hanya digeser terlebih dahulu. Kemudian apabila video, dapat digeser terlebih dahulu juga. Mungkin dapat disesuaikan agar disesuaikan dengan ukuran atau tempat yang telah disediakan. Jadi seperti ini. Apabila ingin menambahkan atau mencari file yang telah dicari atau yang telah dimiliki, dapat unggah file, kemudian pilih file yang ingin digunakan, misalkan gambar ini. Untuk penguploadannya membutuhkan sedikit waktu, kemudian dapat digunakan dan digunakan pada tempat ini.
Apabila tidak terdapat tempatnya, maka akan muncul seperti ini sesuai dengan ukurannya pada gambar atau video yang telah ada. Misalkan ingin dibesarkan, dapat dibesarkan, dapat dikecilkan. Kemudian untuk animasinya dapat dianimasikan juga untuk gambar jadi gambarnya akan dapat teranimasi, dapat menarik perhatian para siswa atau peminat dari desain ini. Kemudian pada fitur posisi, apabila terdapat fitur posisi seperti ini, terdapat fitur seperti ini kan terdapat tulisan di belakang video. Mungkin videonya dapat diposisikan agar di depan teks tinggal hanya klik video pada fitur posisi, kemudian dapat maju agar dapat mendepani di depan teks, mundur agar berada di belakang teks, kemudian dapat digeser ke atas, kiri, ke tengah, bawah ataupun kanan. Kemudian apabila sebuah background ini menghalangi, kemudian dapat dipindahkan juga. Misalkan background ini background ini menghalangi tulisan yang sudah ada. Pilih pada fitur posisi, kemudian dapat dimundurkan agar tulisan dapat terlihat. Kemudian ke poin selanjutnya, terdapat fitur yang telah dilewatkan, yaitu gradient. Pada fitur gradient ini penonton atau pengguna dapat menyesuaikan, misalkan warna latar belakang ini dapat diubah sesuai dengan keinginan masing-masing. Dipilih pada klik pada bagian seluruhnya, bagian yang tidak terdapat elemen, kemudian pilih warna yang telah ada di sini, kemudian dapat disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Untuk fitur selanjutnya, posisi sudah, kemudian kolaborasi, upload sudah. Untuk fitur kolaborasi, mungkin para penonton video ini dapat melakukannya dengan cara seperti ini. Klik pada bagikan, kemudian tautan kolaborasi ini dapat diedit. Misalkan yang sebelumnya hanya saya yang dapat mengakses, kemudian diganti ke yang punya tautan dapat mengakses. Kemudian terdapat fitur lagi, yaitu bisa edit, dan terdapat fitur hanya melihat saja. Apabila fitur bisa melihat saja, maka yang memiliki link ini tidak bisa mengedit desain ini dan hanya dapat melihat desain ini. Apabila fiturnya diganti menjadi bisa komen, maka dapat komen pada elemen-elemen yang telah disediakan ini. Kemudian pada menu edit, maka seseorang yang memiliki tautan ini atau link ini dapat mengakses dan mengedit template desain ini. Kemudian apabila telah dibukakan aksesnya, maka dapat salin tautan. Apabila sudah disalin, dapat dikirimkan ke orang atau kelompok agar dikerjakan secara bersama-sama. Mungkin cukup untuk pelatihan media pembelajaran Canva dan tutorial cara penggunaan Canva.
Semoga dengan adanya pelatihan dan tutorial ini dapat meningkatkan kemampuan guru dalam membuat media belajar yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan Canva. Selain itu, agar para siswa tidak merasa bosan karena terdapat banyak variasi media pembelajaran dengan memanfaatkan fitur-fitur menarik yang ditawarkan oleh Canva, serta dapat menciptakan pembelajaran yang bervariasi dan aktif. Mungkin cukup untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pada tutorial kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.